Mas, trading di akun demo profit, giliran pindah ke akun real malahan loss. Itu kenapa ya? Halo teman-teman semua, masih dengan saya Fadli di channelnya Nusantara Efek Community, lagi-lagi tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Aduh, saya goyang-goyang kursinya. Nah, di video kali ini kita pengen ngebahas hal simpel tentang banyak orang ternyata japri ke saya, ke Instagram NFC juga, ada juga yang komen di YouTube ngomongin tentang hal yang sama yang tadi saya bilang. Kenapa sih kok kita trading akun real gitu ya? Trading akun demo maksud saya, itu akunnya profit, terus bagus profitnya, terus begitu sudah mulai percaya diri, pindah ke akun real, malahan loss, bahkan MC. Bukan hanya itu, disertai dengan perasaan stres gitu ya, disertai dengan perasaan malah jadi lebih over chartingnya dan seterusnya sehingga malah jadi nggak nyaman dengan trading forex. Nah itu kenapa gitu? Nah ngomong lagi santai, jadi udah beberapa waktu saya nggak bikin video edukasi yang simpel buat teman-teman semua ya. Ini barusan setting ruangan baru, jadi lebih nyaman dan saya yakin buat teman-teman semua juga lebih asik untuk bisa kita ngobrol ya. Nah, gini teman-teman, kalau kita bicara tentang trading forex gitu ya, lagi-lagi kan teman-teman udah tahu dari dulu ya, saya selalu bahas di video-video sebelumnya bahwa psikologi trading itu penting, psikologi trading itu penting, psikologi trading itu penting, baru technical itu penting gitu ya. Sepenting itu psikologi trading buat saya. Buat teman-teman juga seperti itu. Nah, ketika teman-teman mulai masuk ke dalam industri forex ini, teman-teman perlu merendahkan diri, merendahkan hati teman-teman semua untuk mengakui bahwa teman-teman itu pemula. Sama seperti semua hal, semua bidang, semua bisnis, pasti semua orang akan jadi pemula dulu, belajar dulu serius, baru jadi expert, baru menghasilkan. Gitu. Nggak bisa teman-teman langsung loncat nih, dari kenal bisnisnya, mau langsung menghasilkan. Nanti dulu, gitu. Sabar dulu di sana, gitu ya. Jadi, teman-teman perlu memaksimalkan apa yang teman-teman bisa dapatkan untuk mendewasakan psikologis teman-teman dulu. Nah, apa yang bikin beda? Nih, kalau teman-teman hari ini masih trading di akun demo, belum pernah trading di akun real karena berbagai keterbatasan, karena perasaan takut, deg-degan, dan lain-lain, it's okay. Tapi yang jadi masalah ketika ternyata sudah memasakkan diri dan masuk ke dalam akun real, lalu loss, padahal di akun demonya profit gitu ya, akun realnya yang loss, berarti teman-teman perlu satu langkah mundur gitu. Teman-teman perlu perlu menerima dengan lapang dada bahwa teman-teman belum siap secara psikologis di industri forex. Soalnya, kalau teman-teman bisa profit di akun demo, seharusnya, garis bawahi, seharusnya teman-teman bisa masuk ke dalam akun real dan profit dengan strategi yang sama, dengan teknik yang sama, dengan perlakuan yang sama. Yang bedanya sudah pasti jelas. Teman-teman memperlakukan akun real dengan akun demo itu dengan cara yang berbeda. Mungkin ketika teman-teman trading di akun demo gitu ya, teman-teman mulai tuh percaya diri, mulai analisanya dengan mudah, mulai melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan, disiplin, nggak terlalu banyak ngelihat chart gitu ya. Terus teman-teman pakai stop loss tradingannya. Terus teman-teman berani nahan floating profit sampai TP. Sampai TP1, TP2, TP3, bahkan TP jauh, TP7 gitu teman-teman mau ambil juga dengan PD. Karena ya tadi, mati rasa akun demo ini kan gitu. Nah, harusnya perasaan yang sama, feeling yang sama, psikologis yang sama gitu ya, keadaan hati yang sama, suasana hati yang sama, teman-teman bawa ke dalam cara ketika teman-teman trading di akun real. Sesimpel itu teman-teman. Lalu apakah semudah itu? Pengalaman saya berkata tidak. Kenapa? Karena gini, ketika teman-teman hari ini masuk ke dalam sebuah bisnis, sebutlah forex. Ini adalah sebuah hal baru buat kebanyakan orang dan juga buat teman-teman semua. Nah, sebuah hal baru seperti apa yang sudah pernah saya bilang juga sebelumnya di beberapa video yang berhubungan dengan bawah sadar, dengan mental gitu ya. Bawah sadar kita, secara psikologis manusia itu jauh lebih nyaman untuk tidak melakukan apapun. Nah, masalahnya perubahan itu terjadi membawa seseorang ke arah yang berbeda dari yang sebelumnya, which is tidak nyaman. Sehingga secara bawah sadar ada bagian dari diri kita yang menahan dengan tujuan baik, gitu tanda kutipnya. Jadi tujuannya tuh jangan deh nanti kamu tersakiti, jangan deh nanti kamu rugi, jangan deh nanti kamu jadi down dan seterusnya banyak banget tujuan-tujuan baik yang menghalangi kita sehingga kita menjadi deg-degan ketika pakai akun real, sehingga kita menjadi khawatir
aduh nanti kalau misalnya ini dibiarin, udah lagi floating profit malah jadi loss. Tapi ketika loss, aduh nanti kalau misalnya di-cut sekarang lossnya terus balik rugi, takutnya malah balik profit, kan kayak gitu. Teman-teman nggak tahu di mana harus keluar dalam kondisi apapun dari transaksi. Keluar dari market dalam kondisi loss gimana? Keluar dari market dalam kondisi profit gimana? Itu teman-teman nggak tahu. Harusnya gimana? Ya pelajarin dulu sedetail mungkin buat teman-teman semua. Yang paling penting, teman-teman maksimalkan lagi apa yang teman-teman bisa pelajari dari dasar. Jangan langsung ngambil kelas expert gitu. Teman-teman baru masuk ke industri forex, terus langsung ngomongin bagaimana teknik supply and demand. Nanti dulu. Teman-teman perlu tahu dulu kenapa spread itu penting untuk diperhatikan. Banyak hal yang berhubungan dengan spread yang teman-teman banyak nggak tahu. Ya, di family NFC itu banyak masih pakai tipe akun yang spreadnya lebar, pakai broker-broker yang tidak bagus, pakai cara-cara trading yang tidak sehat. Karena apa? Karena langsung loncat belajarnya, sementara basicnya itu belum pernah dipelajarin. Makanya kenapa NFC hari ini bikin Forex First Class tuh, FFC buat teman-teman semua. Cek linknya ada di bawah tuh pendaftarannya di nfcvip.net/FFC. Mudah-mudahan masih tersedia kupon diskonnya ya. Itu hanya untuk 300 orang pertama saja. Nah, gini teman-teman. Balik lagi, kalau teman-teman hari ini sudah jadi traders ya, itu bagus buat teman-teman semua. Teman-teman sudah ambil satu langkah lebih maju karena teman-teman sudah berani memulai bisnis forex-nya. Tapi banyak di antara kita juga, di antara teman-teman semua yang belum sama sekali pindah ke akun real. Jangan sampai ini kejadian sama teman-teman semua. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan ke saya di awal. Kenapa kok di sini profit, di sini malah loss ketika real? Akun demo historinya bagus banget, ketika cobain akun real malah MC, malah habis modalnya, malah rugi gede, malah stres dan seterusnya gitu ya. Makanya dibalikin lagi, teman-teman harus mati rasa. Karena seharusnya buat teman-teman semua, itu akun demo sama akun real hasilnya sama di perasaannya teman-teman. Teman-teman ngerasain feel yang sama, nggak ada bedanya. Ya, biasa aja. Nanti juga TP. Kalaupun harus SL, ya bagian dari cost of doing business gitu. Namanya juga kita analisa, tidak mungkin 100% benar. Dan saya kasih tahu bocorannya. Bukan sampai situ loh PR-nya. Nanti setelah itu teman-teman akan mikirin lagi sesuatu yang jauh lebih penting dari itu. Bagaimana perasaannya ketika modal dengan akun kecil dibanding dengan modal dengan akun yang depositnya besar. Baru disamain lagi tuh. Disamain lagi. Teman-teman punya modal $1.000 dengan $10.000, itu rasanya harusnya sama. Tapi kenyataannya banyak orang berbeda. Kalau misalnya akun kecil gitu ya, biarin aja, hajar aja. Kalau MC ya deposit lagi dan seterusnya, tidak menghargai akunnya. Tapi ketika akun besar, justru malah nggak berani OP karena takut loss, karena takut nanti salah analisa, karena takut nanti loss, karena SL dan seterusnya. Harusnya perasaannya sama. Ya, jadi bukan hanya 2 step tuh. Akun demo dulu dibiasakan dengan baik, platformnya oke, cara deponya gimana, WD-nya gimana dipelajarin ketika nanti masuk ke akun real. Sudah nyaman, baru beneran masuk ke akun real. Dari akun real, mulai dengan yang nyaman dulu, lalu jalankan strategi yang kita ajarkan di Nusantara V Community, di YouTube ini dan juga di NFC VIP Lounge gitu ya, di VIP Plus. Setelah itu, baru teman-teman bisa masuk dengan modal yang serius, baru ngomongin trading for living gitu loh. Ngomongin trading untuk kehidupan teman-teman semua. Jadi stepnya seperti itu teman-teman. Sehingga teman-teman bisa mendapatkan pertumbuhan yang benar, yang sehat. Tidak gebuk-gebukan lot lagi. Nggak nyari rebate lagi karena dipanas-panasin sama para rebate hunter gitu ya. Nggak juga averaging lagi tradingannya. Kalau udah loss ya udah di-cut. Cut the loss first. Let the profit run. Lebih jauh ambil TP-nya. Gitu. Ya. Oke teman-teman. Mungkin itu aja dari saya. Thank you sudah sampai sini nontonnya. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar. Saya ingatkan sekali lagi, saya ingatkan dengan sangat serius buat teman-teman semua. Nih, yang terakhir. Kalau ada orang yang nanya-nanya masih ya, di dalam tribe kita, di NFC Public Lounge, di DM Instagram saya, di DM-nya Instagramnya Nusantara V Community, semua di YouTube juga. Mas, saya baru belajar harus apa? Mas, ini Forex ini gimana ya? Mas, saya udah berbulan-bulan kenal Forex tapi belum berani mulai, saya harus ngapain? Aduh, gimana sih ngomongnya ya? Gini loh. Ini tuh harusnya jadi tamparan keras buat teman-teman semua kalau misalnya teman-teman mau serius belajar tapi teman-teman belum melakukan apapun. Do nothing sampai detik ini. Ini serius teman-teman. Teman-teman harus tahu bahwa yang pertama, saya sangat menghargai industri forex ini. Saya sangat kecewa sama family NFC yang sampai hari ini masih ada yang MC akunnya. Itu sudah pasti nggak bisa trading, sudah pasti tidak pelajarin dengan benar apa edukasi yang udah kita kasih buat teman-teman semua.
Apalagi udah jadi member NFC VIP, masih MC, itu kurang ajar menurut saya. Nggak menghargai NFC sama sekali. Mundur deh, turun ke yang namanya Forex First Class. Ikutin kelas mentoring kita untuk Forex dasarnya. Supaya teman-teman tahu ekspektasi yang benar itu bagaimana di industri Forex. Supaya teman-teman paham seberapa besar teman-teman bisa mengharapkan industri ini membantu meleverage, mengangkat kehidupan teman-teman semua gitu loh. Sehingga kalau kehidupannya benar-benar keangkat karena Forex, teman-teman akan menghargai industrinya. Please, teman-teman daftar FFC kalau teman-teman belum. Teman-teman nggak ngerti mulai dari mana, teman-teman nggak tahu Forex itu apa sih gitu ya. Jangan-jangan orek. Jangan-jangan tempe orek, bukan. Jadi daftar di link di bawah ini teman-teman, ada di nfcvip.net/FFC ya. Ada tuh di bawah video ini. Daftarkan diri Anda buat Anda yang merasa perlu aja. Yang enggak, lanjut ke VIP nggak apa-apa. Ya. Oke, itu aja teman-teman dari saya. Thank you, dan sekali lagi saya tetap kasih semangat buat teman-teman semua yang masih stay di rumah aja ya, hashtagnya. Kita akan publish di minggu depan, nanti hari Senin besok nih, kalau teman-teman nontonnya cuma 1 minggu ya, kalau teman-teman nontonnya hari ini juga dan juga besok sebelum hari Senin besok tanggal 13 April 2020, kita akan mulai program NFC berbagi dengan hashtag Nusantara Berbagi. Isinya apa? Nanti kita akan bahas di media sosial kita, di Instagram dan juga di YouTube di video-video selanjutnya. Intinya, apa yang teman-teman lakukan untuk NFC dan untuk kepentingan teman-teman pribadi semua, itu ketika sampai ke NFC kepentingannya akan kita share buat orang-orang yang membutuhkan. Oke? Itu aja dari saya teman-teman, sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah!